Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kita nikmat, karunia dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberi kesehatan untuk dapat berjumpa di bulan yang penuh maghfirah, berjumpa di bulan yang penuh rahmat, yakni bulan suci Ramadan. Dengan sama-sama kita bersyukur dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang telah membawa kita dari alam yang penuh dengan kebodohan hingga alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sekarang ini. Dengan sama-sama kita bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksud ayat tersebut ialah Allah memerintahkan berpuasa bukan kepada kita saja, tetapi Allah memerintahkan berpuasa kepada orang-orang terdahulu, yakni kepada umat-umat yang ada daripada sebelum kita. Contohnya seperti umat Nabi Daud. Allah memerintahkan umat Nabi Daud untuk berpuasa, tapi puasanya itu bukan puasa Ramadan. Puasanya umat Nabi Daud yaitu sehari berpuasa, sehari tidak. Sehari berpuasa, sehari tidak, sampai seterusnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwasanya ibadah puasa berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Mengapa dikatakan demikian? Karena bahwasanya ibadah-ibadah lainnya itu dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah puasa tidak ada yang diketahui berapa takaran pahala yang telah Allah berikan kepada orang yang sedang berpuasa. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raq'atul fajri khairum minad dunya wa fiha." 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Contoh lain lagi seperti Rasulullah memberikan kabar gembira bagi orang yang mengantar jenazah. Orang yang mengantar jenazah akan mendapatkan pahala sebesar 2 qirat atau seukuran dengan 2 gunung Uhud. Sedangkan ibadah puasa, orang yang berpuasa tidak ada yang tahu berapa takaran pahala yang Allah berikan kepada orang yang sedang berpuasa. Karena bahwasanya orang yang berpuasa itu untuk Allah dan Allah sendirilah yang akan membalasnya. Allah berfirman di dalam hadis qudsi yang berbunyi, As-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali kepada ayat sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kalimat as-syiyam di dalam kitab tafsirul jalalain, tafsirannya yaitu imsakun, yang artinya menahan. Menahan yang dimaksud di sini ialah menahan daripada hawa nafsu. Mengapa? Jikalau kita berpuasa, kita diharuskan untuk menahan daripada hawa nafsu. Karena dijelaskan oleh Imam Abu Laits As-Samarkandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, bahwasanya setelah Allah menciptakan akal dan nafsu, Allah bertanya kepada si akal, Ayyuhal aql, man ana wa man anta. Wahai akal, siapa saya dan siapa engkau? Ujar Allah. Lalu akal pun menjawab, Ana abdun wa anta rabbi. Saya adalah hamba dan engkau adalah Tuhanku, ujar si akal. Mendengar jawaban tersebut, lalu Allah bertanya kepada si nafsu, Ayyuhan nafs, man ana wa man anta. Wahai nafsu, siapa saya dan siapa engkau? Ujar Allah. Lalu nafsu pun menjawab, Ana ya ana, anta ya anta. Saya ya saya, engkau ya engkau, ujar nafsu. Mendengar jawaban tersebut, lalu Allah
menghukum si nafsu dengan melemparkannya ke dalam neraka jahanam selama 1000 tahun lamanya. Singkat cerita, setelah 1000 tahun di dalam neraka jahanam, lalu Allah kembali bertanya kepada si nafsu, Ayyuhan nafs, man ana wa man anta? Wahai nafsu, siapa saya dan siapa engkau? Lalu si nafsu pun menjawab, Ana ya ana, anta ya anta. Saya ya saya dan engkau ya engkau, ujar nafsu. Lalu mendengar jawaban tersebut, Allah menghukum kembali si nafsu dengan melemparkannya ke dalam neraka kedinginan selama 1000 tahun lamanya. Setelah 1000 tahun di dalam neraka kedinginan, lalu Allah bertanya lagi kepada si nafsu, Ayyuhan nafs, man ana wa man anta? Wahai nafsu, siapa saya dan siapa engkau? Ujar Allah. Lalu nafsu pun menjawab, Ana ya ana, anta ya anta. Mendengar jawaban itu kembali, lalu Allah kembalinya menghukum si nafsu dengan melemparkannya ke dalam neraka Ju' selama 1000 tahun lamanya. Neraka Ju' yaitu neraka yang penuh dengan kelaparan dan kehausan. Singkat cerita, setelah 1000 tahun dalam neraka Ju', lalu Allah kembali bertanya kepada si nafsu, Ayyuhan nafs, man ana wa man anta? Wahai nafsu, siapa saya dan siapa engkau? Lalu si nafsu pun menjawab, Ana abdun wa anta rabbi. Saya adalah hamba dan engkau adalah Tuhanku, ujar nafsu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berdasarkan cerita tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya nafsu dapat dikalahkan dengan lapar dan haus. Kebanyakan dari kita dapat menahan lapar, dapat menahan haus, tapi tidak dapat menahan mata daripada apa yang diharamkan oleh Allah, tidak dapat menahan mulut daripada menggibah, tidak dapat menahan mulut daripada menggunjing. Sehingga puasa kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Sesuai sabda Nabi SAW, Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atus. Kata Nabi, berapa banyak dari kalangan umatku yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kesimpulannya ialah, di bulan Ramadan ini marilah sama-sama kita belajar untuk menahan dari apa-apa yang dilarang oleh Allah dan menahan daripada hawa nafsu. Apa kata Dilan? Jangan merindu, itu berat. Biar aku saja. Tapi ujar Imam Ghazali, yang berat itu bukan rindu, tetapi menahan daripada hawa nafsu. Barakallahu fikum. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jikalau terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.